atau aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan, menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya dan mengamalkannya. Momentum yang sangat tepat di bulan suci Ramadan, barakallahu fikum, adalah jadikan bulan suci Ramadan bulan muhasabatun nafs, bulan untuk banyak-banyak mengoreksi dan mengoreksi dirimu masing-masing. Ma qaddamat lighad, apa perbekalan dan apa persiapan yang engkau telah persiapkan untuk hari esokmu nanti di hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat ini, hadhil ayatu aslun fi wujubi muhasabatil abdi nafsah. Ayat ini adalah merupakan asal hukum atas wajibnya seorang hamba untuk selalu mengoreksi diri, mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi diri, barakallahu fikum, dikatakan oleh para ulama ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mengoreksi diri dalam hal larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada yang kita langgar. Yang kedua, mengoreksi diri dalam hal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada yang kita abaikan. Berapa kali sehari kita beristighfar? Berapa ayat kita membaca Al-Quran dalam satu hari? Berapa banyak dosa yang kita perbuat setiap hari? Koreksi, muhasabah. Namanya suatu perusahaan akan mengalami perkembangan, akan mengalami kemajuan kalau ada tim pemantau, kalau ada tim pengawas, bahkan kalau ada tim auditnya tersendiri untuk memantau, untuk mengoreksi. Sama diri kita juga begitu. Kalau mau ingin diri kita ini ada kemajuan, makin hari makin baik, makin tua makin tenang, makin hari makin tua, barakallahu fikum, makin fokus ibadah, maka mesti ada muhasabah, ada pengawasan, ada introspeksi dari kita. Tapi kalau kita terus-terusan merasa saya benar, saya nggak salah, dia yang salah, saya nggak salah, dia yang salah, maka itu akan terus membangkitkan sifat kita, barakallahu fikum. Umur kita makin tua, tetapi sombong kita nggak pernah tua, muda terus. Umur kita makin tua, tapi akhlak kita nggak pernah tua, kekanak-kanakan. Umur kita makin tua, tapi hati kita, barakallahu fikum, sombongnya, na'udzubillah. Kenapa? Tidak pernah koreksi diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah mengatakan, ayuhan nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Wahai kalian manusia, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab di hadapan Allah, dan timbanglah amalmu, timbang dirimu sebelum engkau ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mayoritas kita ini, banyak kita ini, ketika ditanya kenapa kamu sekarang kok ada jarak dengan dia, saya nggak senang sama dia, dia salah, dia begini. Apa kamu? Kamu udah malaikat? Salah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ardhah pernah memaki Bilal ibnu Abi Rabah, ibnu Rabah, dengan mengatakan, hanta anta yabna sauda tatakallam fiyya. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu kepada Bilal, sampai kamu pun wahai anaknya kulit hitam mau ikutan membicarakan saya. Marah Abu Dzar. Marah Abu Dzar kepada Bilal. Hatta anta ya ibnas sauda, sampai kamu pun juga wahai anaknya kulit hitam berani membicarakan saya. Kemudian sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah kepada Abu Dzar. Apa dosanya ibunya? Apa dosanya kulitnya kamu maki dia? Ternyata masih ada pada diri kamu ini perbuatan-perbuatan jahiliyah wahai Abu Dzar.
Maka Abu Dzar pun datang di hadapan Bilal, nangis dan kemudian berbaring di pasir. Wahai Bilal, saya tidak akan bangkit dari pembaringanku ini sebelum engkau menginjakkan kakimu di pipiku ini. Muhasabah. Wahai Bilal, saya tidak akan bangkit dari pembaringanku ini sampai engkau menginjak pipi saya ini dengan kakimu itu. Subhanallah. Bilal ibn Rabah kemudian menangis dan kemudian mengatakan, bangunlah wahai sahabat Rasulullah, saya sudah memaafkan kamu. Kemudian mereka fata'anaqa wa bakaya, mereka pun akhirnya bermu'anaqa dan berangkulan dan kemudian menangis. Muhasabatun nafs, artinya merasa. Jangan selalu kita merasa benar, tapi hendaknya kita selalu muhasabatun nafs. Kita koreksi diri kita, karena kita ini manusia, tidak ada yang sempurna. Barakallahu fikum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah kelas dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah, pergi ke rumah. Abu Bakar mengikut dari belakang dan dia minta maaf. Umar tetap aja tidak memaafkan. Ketika masuk rumah, Umar bin Khattab pun membanting pintu dan tidak memaafkan Abu Bakar. Datang kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah mengeluh, mengadu. Enggak taunya Abu Bakar barusan masuk rumahnya Rasulullah, Umar juga udah datang nyusul, nyesal. Kenapa saya begitu kepada sahabat saya? Nyesal. Datang Umar, ngerti ini paling-paling Abu Bakar bakal ngelapor kepada Rasulullah ini. Saya juga salah. Datang Abu Bakar barusan masuk rumah Rasulullah, Umar sudah nyusul. Ya Rasulullah, kata Umar, saya yang salah. Abu Bakar, enggak, saya yang salah. Masya Allah. Coba beda nggak dengan orang zaman sekarang? Dia salah, dia yang salah, gara-gara dia itu, gara-gara dia. Enggak. Umar mengatakan, ya Rasulullah, terserah, saya dihukum, saya yang salah ya Rasulullah. Abu Bakar, bukan ya Rasulullah, bukan wahai Umar, saya yang salah. Saya yang salah. Tengkar lagi di hadapan Rasulullah. Tapi tengkarnya apa? Tengkarnya sama-sama ingin supaya disalahkan. La ilaha illallah, Masya Allah. Abu Bakar mengatakan saya yang salah, Umar mengatakan saya yang salah. Masya Allah, itulah umat yang bersih hatinya. Umat yang bersih hatinya. Muhasabatun nafs. Maka jadikan bulan suci Ramadan bulan untuk introspeksi diri, bulan untuk selalu muhasabatun nafs. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wala budda lil 'abdi an yakuna lahu waqt. Mesti bagi seorang hamba dia memiliki waktu khusus. Waktu di tengah malam, di akhir malam atau di pagi, kapan saja dia memiliki waktu khusus. Mulai munajati rabbih, untuk bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Koreksi diri. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu ardhah, juru bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, protokolernya Rasulullah. Terkenal beliau barakallahu fikum ahli diplomat, terkenal beliau ahli dalam berbicara, keras suaranya, pandai dalam berbicara, sehingga selalu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima tamu negara, tamu agung. Turunlah kemudian ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Turun ayat ini. Wahai sekalian orang beriman, jangan kamu sekali-sekali mengeraskan suaramu di hadapan Nabi, amalanmu akan hancur tanpa kamu merasa. Nangis di rumah mengurung diri. Subhanallah. Nangis di rumah mengurung diri. Thabit bin Qais bin Syammas, juru bicaranya Rasulullah, ahli diplomat, nangis. Ini bedanya zaman orang yang bersih hatinya dengan orang yang kotor hatinya. Orang yang kotor hatinya dengarkan penceramah tersinggung, itu Ustadz kayaknya nyinggung saya, besok saya nggak mau dengerin lagi ta'limnya Ustadz itu. Siapa sih yang ngelaporin Ustadz ya? Kalau ceramah nyinggung saya. Tapi kalau orang yang bersih hatinya tidak. Thabit bin Qais bin Syammas tiba-tiba hilang dari halakohnya Rasulullah, hilang dari majelisnya Rasulullah. Rasulullah merasa kehilangan. Di mana Thabit bin Qais bin Syammas?
Kemudian tetangganya pun mendatanginya, ternyata dia sedang menangis. Apa yang terjadi wahai sahabatku? Kalian kan sudah tahu selama ini siapa sih yang paling lancang, paling lantang, paling berani berbicara di hadapan Rasulullah? Kan saya, kata Thabit. Yang paling berani keras bicaranya di hadapan Rasulullah siapa? Kan saya, kata Thabit. Sekarang sudah turun ayat ini, kamu jangan mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah, amalanmu akan hancur. Maka siapa lagi kalau bukan saya, kata Thabit. Kemudian sampailah berita kepada Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, sampaikan kepada dia bahwa dia bukan termasuk orang seperti itu, bukan termasuk orang yang gugur. Artinya jangan kamu mendahului, jangan kamu lancang berbicara di hadapan Rasulullah, padahal Rasulullah tidak menyuruh kamu, tidak memerintahkan. Nah, ini contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in di dalam muhasabatun nafs, selalu mengoreksi dirinya, selalu memeriksa dirinya, kekurangan dia dalam satu hari. Jangan selalu melihat kelebihan diri kamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu berusaha untuk mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, dan celakalah orang yang membiarkan hatinya binasa dengan penyakit hasad, dengki, dan berbagai macam maksiat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sungguh beruntunglah orang yang selalu berusaha tazakka, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Muhasabatun nafs. Jangan selalu merasa paling benar, jangan selalu merasa bahwa saya selalu berada di pihak yang benar, jangan. Tetapi hendaknya banyak-banyak muhasabatun nafs. Hamdalah radhiyallahu anhu tiba-tiba hilang dari majelis Rasulullah. Apa yang dia kerjakan? Rupanya dia masih muhasabatun nafs, masih mengintrospeksi dirinya dalam beberapa hari ini. Sampai kemudian Rasulullah merasa kehilangan dan menanyakan, didatangi oleh Abu Bakar, wahai Hamdalah, apa yang terjadi pada dirimu? Kamu menangis siang dan malam, kenapa? Kata Hamdalah, wahai Abu Bakar, kita ini kalau sedang di hadapan Rasulullah menasihatkan kita tentang surga dan neraka, itu seakan-akan ada burung di kepala kita, tunduknya, taatnya. Tapi kalau sudah keluar dari majelisnya Rasulullah, afasnal aulada wal azwaja nasina katsiran. Kalau sudah keluar dari majelisnya Rasulullah, ketemu istri, ketemu anak, lupa semuanya. Bagaimana kita kalau dihisab di hadapan Allah nantinya? Abu Bakar hanya menangis, nggak bisa jawab. Kulluna yudriku dzalik. Semua kita seperti itu. Datang kemudian mereka, Hamdalah dan Abu Bakar, kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian mengatakan, "Lau kuntum takununa kama tadumuna kama takununa 'indi, la safahatkumul malaikatu ala fi turuqikum wa ala furushikum, walakinna sa'atan ya Hamdalah." Kata Rasulullah, kalau seandainya keadaan kalian itu stabil sebagaimana ketika kalian di hadapan saya, di hadapan ilmu, niscaya kalian akan disalami oleh malaikat. Di jalan akan disalami oleh malaikat, di tempat tidur kalian disalami oleh malaikat. Tapi ada saatnya, pada saatnya ada saatnya. Maknanya apa? Muhasabatun nafs. Hisab diri kita. Jangan sekali lagi barakallahu fikum, jangan kita selalu merasa benar, tetapi hendaknya kita banyak-banyak muhasabatun nafs, banyak-banyak mengoreksi diri, dan jangan banyak-banyak mengoreksi orang lain. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fawaid, man arafa qadra nafsihi ishtaghala bi uyubihi ishtaghala bi islahi an uyubin nas, wa man arafa Allah azza wa jalla ishtaghala bihi an ittiba'i hawa. Siapa yang tahu diri, kalau orang itu tahu dirinya sendiri, tahu kadar dirinya, tahu dirinya, maka dia akan berusaha terus untuk memperbaiki hati, memperbaiki diri, dan tidak akan pernah menyibukkan dirinya dengan aib dan kesalahan orang. Kalau orang mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, kata beliau, maka dia akan sibuk mendekatkan diri dan mencari pujian, mencari ridho Allah, daripada menyibukkan diri dengan mengikuti hawa nafsunya. Maka berbenahlah barakallahu fikum, isi puasa Ramadan. Jangan isi puasa Ramadan sambil menunggu buka puasa, hitung-hitung daripada capek mainan game. Mainan game sambil nunggu istrinya masak, sambil nunggu ibunya masak. Mainan game online.
mainan ini, ambil Quran, baca Quran, muhasabatun nafs. Ini barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan tunduk dan taat kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka